Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI, Rektor Universitas Muria Kudus. Yang terhormat para Ibu Reviewer Internal PKP 2 Universitas Muria Kudus, yakni Ibu Dr. of Medicine Dr. Indriani Astuti dan Ibu Dr. Dewi Handayani STMT, serta yang terhormat Bapak Ibu dosen pendamping PKM Universitas Muria Kudus, tak lupa juga teman-teman mahasiswa yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmatnya di kesempatan pada pagi hari ini dapat bertatap maya dalam kondisi sehat walafiat. Perkenankan saya mengaturkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UMK, yang ketiga sambutan perwakilan reviewer, yang keempat sambutan rektor UMK. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UMK. Para hadirin, saya harap untuk hikmat dalam mendengarkan Indonesia Raya.
Selanjutnya, sambutan perwakilan reviewer yang akan disampaikan oleh Ibu Doktor of Medicine, Dr. Indriani Astuti. Saya persilahkan, Ibu. Mohon maaf, Bu, mic-nya belum. Masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutannya saya ingin ini ya sharing PPT 3 saja untuk persiapan PKP eksternal. Ya. Izin do Prof. Monggo Ibu, monggo. Sampun ketinggal, Bu. Ampun. Ampun, enggak. Ya. Terima kasih. Apa itu namanya kesempatan yang diberikan ke saya. Jadi ini semua sangat terhormat, terutama ini Prof. Darsono ini yang saya diminta untuk yang minta panitia tentunya untuk ikut serta di Universitas Muria Kudus. Lah, yang ingin saya sampaikan, jadi ini untuk adik-adik ini ya mahasiswa dan kemudian juga untuk dosen-dosen pembina. Perlu saya ingatkan lagi bahwa di sini untuk bisa masuk ke PIMNAS ya, itu ada beberapa hal kunci yang harus diingat. Memang sebetulnya PKP 2 itu tujuannya adalah menilai bagaimana pelaksanaan PKM yang telah dilakukan. Jadi semacam pertanggungan jawab karena mahasiswa, anak-anakku semua, adik-adik sudah diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu dengan dana pemerintah. Namun, inginnya kami ya dari Belmawa itu juga memilih nanti yang masuk PIMNAS. Ya, ini pasti sudah tahu di PPT saya itu di mana-mana sudah ikut ya, di buku pedoman ada. Jadi untuk tiket masuk ke PIMNAS itu ada nilai-nilai yang perlu diingat. Satu adalah nilai proposal, itu harganya 30% ya. Sementara 30% ini itu sudah tidak bisa kita ubah lagi. Ya, yang bisa kita raih itu adalah nilai 70% yang terdiri dari 20% nilai laporan kemajuan dan 50% adalah nilai PKP 2 atau saat kalian presentasi ya. Nah, sekarang yang 20% ini nilai ini perlu kalian raih ya karena lumayan. Ya, 20%. Nah, seandainya nilai 20% ini mati ya, hilang gitu kan. Kita tinggal punya kesempatan yang bisa kita raih 50% gitu kan. Dan kita nggak tahu nih 50% itu nanti tergantung dari proposal kita. Lah, hasil penilaian dari 9 laporan kemajuan yang Ibu nilai itu yang nilai mati itu ada 4 atau berapa ya? Ya, mengapa? Coba kita lihat di sini. Kalau nilainya itu ya,
Ini ada pendahuluan, target, metode, hasil yang dicapai, potensial, rencana tahapan berikutnya. Ya. Yang nilai mati itu karena syarat administrasinya yang tidak dipenuhi. Coba kita lihat sekarang sistematika laporan kemajuan. Tolong perhatikan syarat administrasinya. Ya, di sini ada daftar isi. Ya, tidak ada halaman sampul. Masih ada yang pakai halaman sampul. Setelah daftar isi itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6. Ya, dari bab 1 sampai bab 6 itu 10 halaman, tidak boleh lebih. Ya, itu. Ibu masih menemukan yang lebih. Kemudian juga kalian lihat letak penomeran. Ya, penomeran halaman ini banyak yang salah. Ya, tadi yang kemudian kalau kita lihat di sini, ini tidak ada ringkasan. Ya, daftar isi langsung pendahuluan. Ya, itu. Saya menemukan 2 yang masih pakai ringkasan. Itu adalah PKM buku pedoman yang tahun sebelumnya. Ya, yang waktu itu ada kesalahan. Namun di laporan akhir itu ada ringkasannya. Ingat ya, di laporan kemajuan tidak ada. Kalau misalnya ada, itu nilainya bisa mati atau 100. Ya, ini. Terus kemudian ini slide yang terakhir itu adalah penilaian PKP 2. Kalau kita lihat di poin nomor 6, ya, di sini ada potensi khusus. Ya, ini tidak semua jenis PKM masuk. Artikel ilmiah itu hanya untuk PKM riset. Saya ulang lagi, artikel ilmiah untuk PKP 2 ini hanya untuk PKM riset. Yang lainnya tidak. Tetapi saat PIMNAS artikel ilmiah diminta semuanya, ya, semua jenis PKM kecuali PKM GFK. Ya, itu ya. Kalau kita lihat di sini ada target keluaran, metode, tingkat kreativitas, kesesuaian, kekompakan tim, dan potensi khusus. Ya, jadi ini peluang paten itu tidak harus kalian mengajukan draft paten, tidak, tapi ada peluangnya. Karena apa? Paten itu sulit ya nak, ya, jadi tidak usah. Nah, untuk luaran wajib, tolong ya buka di buku pedoman, ya, di buku pedoman ada tabel, ya, tabel kriteria umum. Itu saja yang diambil luaran wajibnya. Sementara yang lain, misalnya kalian PKM PM atau yang lain punya artikel, itu adalah luaran tambahan, ya, itu tidak dinilai tapi memperberat kalian. Masing-masing ada dan ini tadi terakhir, ini yang lebih terakhir lagi, mohon maaf, 4 slide. Nah, ini ya, jadi kemungkinan akhir Agustus awal September ya, atau mungkin ditunda karena PPKM, namun Bilmawa belum memastikan. Nanti kita tunggu saja ya, karena kemarin waktu kami intern rapat gitu, ini masih ada permasalahan di beberapa hal. Sekarang yang di sini Ibu tunjukkan yang luaran yang khusus dan wajib ini, ya. PKMR itu adalah draft artikel ilmiah, data tentunya, ya, data. Yang PKM PSR SH di tempat saya itu ada yang bagus, ya. Dilanjutkan. Ini draft artikel ilmiah. Kemudian yang K itu bukan artikel ilmiah, ya, tetapi adalah pelaksanaan usahanya, produknya yang sudah dilakukan. PM itu adalah komunikasi mitra non-profit ya, untuk pemberdayaan dan keberlanjutan. Ini bukunya tolong dilampirkan di laporan kemajuan.
Kemudian PI sama, tapi apa namanya, mitranya adalah profit. Kemudian yang KC ya, saya tidak mendapatkan KC, itu hasilnya adalah prototype ya. Tolong foto dari prototipe yang sudah jadi ya, itu dilampirkan di laporan kemajuan ya. Terus kemudian juga di dalam presentasi buatlah video sedikit tentang cara kerja dari prototipe yang ada ya. Terus kemudian PKMKI nggak ada ya, ini adalah produk jadinya ya. Di sini draft haki boleh diajukan yang KI. Kemudian yang terakhir GFK itu adalah video ya. Saya kira demikian apa namanya dari saya. Jadi di sini sekali lagi, jadi PKP 2 ini bagus, internal tapi melibatkan juga dari luar sehingga lebih objektif gitu ya. Tapi tadi Ibu sampaikan bahwa besok kalau eksternal siapkan semuanya ya. Terus kemudian di apa keberlanjutannya di yang bawah sendiri bab 6 ya, itu tulis secara rinci, rata-rata tidak, secara rinci kapan mencapai 100%. Itu ya yang besok. Dan oh ya, kemudian PPT-nya Ibu belum lihat ya, nanti setelah ini itu apa namanya, urut-urutannya tidak seperti laporan kemajuan, tapi seperti laporan akhir, artinya ada pendahuluannya dan sebagainya seperti di proposal ya, tidak seperti laporan kemajuan, karena laporan kemajuan kami sudah lihat ya. Dan kemudian di PPT tonjolkan mana yang paling kuat di hasil yang kalian peroleh ya. Harapannya saat PKP 2 eksternal itu 80% selesai. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah nanti kalau dilakukan ya bisa lolos ke PIMNAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu atas materi dan masukan untuk kita semua. Selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muria Kudus untuk membuka acara penilaian kemajuan pelaksanaan PKM di kelompok 2 di hari kedua. Monggo Prof. Darsono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu untuk hari yang kedua. Senantiasa bersyukur karena kesehatan, kesempatan masih terlimpah sehingga kita bisa bertatap maya pagi hari ini. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Meds, Dr. Indriani Astuti, kemudian juga Ibu Dr. Dewi Anjayeni STMT, para wakil rektor, kita ini ditunggui wakil rektor 2, wakil rektor 3, dan mantan wakil rektor 3, luar biasa ini. Juga para reviewer internal, para tim pengembang unit kegiatan kemahasiswaan di UMK, kemudian juga bidang kemahasiswaan Pak Larno beserta seluruh jajarannya, serta para dosen, pembimbing, pendamping, dan mahasiswa penggiat PKM yang saya banggakan. Pagi hari ini kita serentak mengadakan kegiatan-kegiatan paralel begitu. Di ruang lain juga sedang kita mempersiapkan Mawapres kita, begitu, karena alhamdulillah Mawapres UMK masuk untuk tahap kedua. Ini laporan kepada Bu Dewi juga, karena Bu Dewi kemarin juga mewarnai, alhamdulillah karyanya membawa kita di Jawa Tengah termasuk 6 yang masuk babak kedua Bu Dewi. Semoga nanti juga bisa berlanjut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
saya kira poin terpokok tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, dan alhamdulillah yang hadir, yang kita hadirkan pada kesempatan ini adalah tokoh-tokoh pencetus semua apa yang akan kita lalui ini. Bu Ani ini adalah perancang penilaian, bahkan kurang oponen toh gitu ya. Bu Dewi ini juga kalau jinjing-jinjing tinggi itu sudah pokoknya ngegirisi begitu. Dengan ini maka kami memohon sekali kepada para penggiat PKM yang telah sampai pada fase ini, serta para pendukung PKM UMK yang akan menentukan sukses tidaknya ini, untuk ini dijadikan sebagai betul-betul momen memperbaiki. Masih ada waktu beberapa saat. Ini adalah ikhtiar kita bersama-sama secara amaliyah. Semoga nanti harapan kita untuk bisa masuk dalam kancah PIMNAS, ya insya Allah bisa meraih di antara medali yang ada akan terlaksana. Ingat, ibrah Olimpiade kemarin itu dari tubuh yang mungilnya ginting, tubuh mungilnya Rahayu, ternyata mampu untuk menggetarkan tubuh bongsornya Cina dan Cina semua gitu ya. Itu saya kira ibrah untuk kita bersama, menjadi spirit kita bersama atas kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bu Ani yang telah kerso untuk turun gunung. Ibaratnya makomnya itu sudah makom tasawuf begitu. Wah. Ini harus turun gunung untuk Iqra 2 gitu kan. Itu monggo atas segala kelonggaran waktu, curahan tenaga dan energi, semoga akan diganjar sebagai amal jariah Ibu. Amin. Untuk keberkahan. Dan juga Bu Dewi sejak awal sudah jinjing-jinjing tinggi kerso membersamai anak-anak kami. Ini adalah suatu integritas yang luar biasa begitu, karena kebiasaan Bu Dewi sparring partner dengan saya di Solo begitu. Ini saya bawa ke UMK untuk menebarkan hal baik di tempat yang lebih luas. Semoga juga akan menjadi amal jariah Bu Dewi dan terberkahi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya selamat berdiskusi. Sekali lagi mohon dicamkan, diperhatikan atas petuah-petuah beliau-beliau ini. Bahkan kemarin juga begitu Pak Bandung dan Pak Sugeng. Di dalam penyelenggaraan ini tentu ada hal-hal yang kurang salah, sekiranya tidak berkenan di hati ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, kami mohon maaf. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka reviewer internal dalam mempersiapkan PKP 2 PKM Universitas Muria Kudus dinyatakan hari kedua ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Prof. Darsono. Selanjutnya akan dilanjutkan ke acara presentasi kelompok PKM. Nantinya akan dibagi 2 room, ada room 3 dan room 4. Jadi sebelum masuk ke join breakout room, saya tutup untuk ruang utama ini. Terima kasih atas kesediaannya Bu Ani, Bu Dewi untuk membersamai kelompok PKM di Universitas Muria Kudus. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi, room 3 mohon dipersiapkan untuk mahasiswa atas nama Naili Saadah, Fitria Vidianti, Ida Rahmawati, Safira Almirania Kalista, Intan Lutfiana Wulandari, Mila Faid Sania, Nur Meita Istiqomah, Muhammad Eka Putra, dan Ervira Hoiria. Dengan dosen pendamping, Bapak Yainal Afifi, SEMSI, Ibu Rina Fiati, STMCS,
Ibu Zamrud Mirah Delima SE MSI AKT, Bapak Fajar Nugraha Eskom Mkom, Ibu Nova Laili Wisuda MSc, Ibu Nugrahini Aprilia MPSI, psikolog, kemudian Bapak Dr. Muhammad Wijanarko MPSI MSI, Bapak Ridwan Budi Pramono MSI MA. Untuk room 4, nama ketua M. Ristiawan, Pipin Novia Anggraini, Anis Malikatin, Isna Mulansari, Faisal Hibatullah Akbar, Iftah Lana Maula, Fatika Aulia Istiqomah, Muhammad Tri Hartawan. Dengan dosen pendamping Ibu Nova Laili Wisuda MSc, Bapak Nur Fajri SPD MPD, Bapak Fajar Nugraha Eskom Mkom, Bapak Yainal Afifi SE MSI, Ibu Himatul Ulya SPD MPD, Bapak Dr. Eko Darmanto Eskom MCS MTA, Bapak Dr. Solekan STMT, dan Bapak Rohmat Winarso STMT. Sekian informasi. Ini mohon izin sebelum nanti berbagi di kelas, habis ini saya mohon lift Bu Ani dan Bu Dewi, monggo dispun sekitarkan. Terima kasih Prof. Darsono, Prof. Kerso, membersamakan. Prof.